Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita boleh menggunakan bahasa semoga? Apakah menurut sunnah itu yang diperbolehkan, Ustaz? Apakah Rasulullah ketika berdoa memberi contoh dengan bahasa yang demikian, Ustaz? Karena saya membaca doa-doa yang dari hadis tidak ada ditemukan Rasulullah SAW menggunakan bahasa semoga atau mudah-mudahan, Ustaz. Karena bahasa ini seperti ada keraguan-keraguan akan janji Allah diantaranya dikabulkan atau tidaknya doa. Jazakumullah khairan. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Tentang doa, maka Allah Azza wa Jalla memberikan jaminan siapapun yang berdoa kepadanya, Allah akan memberikan jawaban. Allah firmankan di surat Ghafir, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian Allah Azza wa Jalla berfirman, berdoalah kalian kepadaku, aku pasti akan menjawab doa kalian. Kemudian Allah di ayat yang lain menyebutkan syarat. Ya, fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dalam mereka melakukan istijabah kepadaku. Itu sambutan akan syariat Allah Azza wa Jalla dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuannya. Kemudian beriman kepadanya sehingga mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Yang pertama. Yang kedua, doa maka tidak diharuskan harus dengan bahasa Arab atau dengan lafaz dari ayat Al-Quran atau lafaz dari hadis Nabi SAW, tidak. Umum. Allah firmankan tadi di surat Ghafir, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian Allah Azza wa Jalla berfirman, berdoalah kalian kepadaku, aku pasti menjawab doa kalian. Umum. Maka mencakup semuanya. Ditambah lagi apabila berdoa itu harus dengan bahasa Arab atau harus dengan lafaz dari ayat Al-Quran atau dari hadis Nabi SAW, maka ini memberatkan sebagian umat, bahkan sebagian besar. Mereka tidak tahu. Sehingga kembali kepada keumumannya. Ini yang pertama. Yang kedua, doa seseorang tidak akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla apabila dia dalam doanya menyertakan unsur-unsur kesyirikan atau kekufuran atau maksiat. Ini yang akan menghalangi. Baik secara ucapan atau perbuatan. Unsur-unsur kesyirikan atau kekufuran atau maksiat. Yang berikutnya, apabila doa diucapkan seorang hamba dan dia tidak peduli dengan kandungan doanya, bermakna dia lalai dalam berdoa. Ya. Karena beliau Nabi kita SAW menyebutkan, Inna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Atau kama qala SAW. Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai dan tidak peduli. Jadi orang berdoa dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hatinya kemana-mana. Lafadznya mengucapkan doa. Ini yang kedua. Yang ketiga, doa yang diucapkan dengan disertai keputusasaan. Contohnya Allahumma gfirli in syi'ta. Ya Allah ampunilah aku jika engkau mau. Jangan. Ini lafaz yang tidak diperkenankan. Adapun dalam bahasa kita semoga atau berharap, semoga ini lafaz harapan. Dan doa ini harus ada padanya harapan. Adapun lafaz
lafaz. Tentu bahasa Arab dengan bahasa Indonesia berbeda. Dan bahasa apapun. Dan dalam bahasa kita umumnya ketika menyampaikan sesuatu berupa perintah kepada yang dimuliakan atau dihormati, ini disampaikan dengan bahasa harapan. Contohnya seorang menyampaikan kepada camat permohonan sesuatu. Misalkan Pak Camat diminta untuk menyampaikan sambutan suatu acara. Apa kata MC-nya? Diharapkan bagi Bapak Camat untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Gitu kan? Diharapkan. Apa bahasanya? Perintah. Tapi dengan bahasa santun. Ini bahasa kita. Ya. Atau kemudian permintaan. Ketika tidak terjadwal di daftar, ternyata melihat ada orang yang apa istilahnya itu penting, diselipkan untuk menyampaikan nasihat. Kita kedatangan Ustadz Fulan dalam acara yang mulia ini. Semoga beliau berkenan untuk bisa menyampaikan sepatah dua patah kata. Nah, dengan semoga, harapan, tidak masalah. Tidak masalah. Demikian wallahu a'lam.